Menko Polhukam dan Kepolisian telah merilis modus, motif dan tersangka rusuh 21-22 Mei 2019 serta adanya upaya pembunuhan 4 pejabat negara dan 1 pimpinan lembaga survei. Purnawirawan TNI dan Polri diduga terlibat. Apakah aksi-aksi ini dilakukan spontan atau sudah direncanakan lama dan mungkinkah ada aktor intelektual yang lebih tinggi berada di belakang aksi tersebut? Sudah bersama kami pengamat intelijen Prayitno Ramlan. Selamat pagi Pak Prayitno. Selamat pagi. Pak Prayitno, kita kemarin melihat kemudian ada pembeberan fakta-fakta dan juga nama-nama terkait kerusuhan 21-22 Mei. Apa tanggapan dari Anda, Pak? Memang ini Pilpres ini sesuatu yang yang khas sekali karena melibatkan ada purnawirawan, ada relawan, ada partai dan macam. Sangat disayangkan sebetulnya adanya orang-orang yang harus menggunakan paradigma lama. Paradigma lama artinya mereka masih berpikir melakukan political pressure itu dengan melakukan kekerasan. Ini sebetulnya sangat disayangkan. Tapi kalau perkara mereka mendukung paslon 01, paslon itu suatu hal yang wajar saja. Nah, saya melihat bahwa kepolisian Republik Indonesia itu menetapkan seseorang menjadi tersangka itu pasti sudah melalui suatu bukti permulaan yang sangat kuat. Hanya persoalannya ini tercampur antara politik dengan penetapan hukum. Ya, penerapan hukum dicampur. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi tuduhan kriminalisasi. Nah, jadi ini harusnya kita harus memisahkan. Biarkanlah yang politik berjalan. Sekarang kan politik berjalan di MK. Kemudian biarkan polisi. Karena ada orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang mengancam pembunuhan. Saya kira seperti yang dikatakan Menhan itu, enggak lah kemampuannya kalau saya melihat dari sisi intelijen taktis. Itu kemampuannya enggak ada untuk orang melakukan pembunuhan seperti itu tuh enggak ada. Berarti Menhan tuh seperti pressure aja yang dilakukan. Memang ada perencanaan yang disampaikan ke publik yang saat ini itu, ya itu hak polisi untuk menetapkan orang tersangka. Tapi seperti kata Menhan, saya juga nggak gitu percaya mereka mampu. Bayangkan mau ngancem, mau bunuh Pak Budi Gunawan. Wah, kita lewat kantor Pak Gunawan yang di pinggir jalan udah jaganya begitu. Yang Anda ingin katakan adalah sebetulnya ketika ancaman pembunuhan ini hanyalah sebuah pressure politik dengan kekerasan saja. Berhenti di situ. Tidak seserius itu. Kalau menurut saya mungkin ya karena di situ sebutnya ada tokohnya Pak Kiflan Zain itu mungkin pikiran dia serius. Tapi kalau menurut saya kemampuan yang dimunculkan itu tidak sesuai dengan target yang demikian besarnya itu. Jadi menurut saya itu cuman banyak omong-omong aja. Oke, Anda menyebut Kiflan Zain tadi. Apakah menurut Anda berhenti di situ atau ada aktor intelektual yang lebih tinggi dan apakah ini direncanakan sudah sejak lama? Kalau saya lihat ini kan purnawirawan yang relawan-relawan. Relawan purnawirawan itu terkait dengan namanya esprit de corps. Esprit de corps itu ada yang mengatakan kalau bahasa Jawanya penjaga sang dari Prabowo. Jadi dia bisa melakukan ya aksi-aksi yang menurut dia bisa untuk merubah situasi dan kondisi. Dia berjalan sendiri atau ada yang di atas lagi? Kan kita lihat ada pemodalnya juga. Oh, kalau saya melihatnya ini mereka hanya handler aja. Jadi ada beberapa lapis ya. Beberapa lapis itu pelaksana lapangan, yaitu kelompok preman yang disewa itu, kemudian ada yang pengendali lapangannya, kemudian di atasnya ada handlernya. Itu kemarin disebut di Majatibu ada. Apa itu istilah handler? Mungkin bisa handler itu adalah dia mengendalikan para agen-agen itu. Jadi di dalam suatu operasi intelijen, di atas handler ini ada lagi namanya principal agent. Principal agent orang yang mempunyai strategis, kemudian dia mengeluarkan pembiayaan. Oke. Itu kita tunggu polisi, itu pasti akan lari ke situ. Ini kan katanya pemodalnya adalah Habil Marati. Apakah ini bisa dibilang principal agent? Principal handler? Bisa. Dia termasuk bisa jadi principal karena dia membiayai. Dia juga bisa jadi handler. Di atas principal ada lagi? Ya enggak, itu tertingginya sebenarnya principal. Jadi principal itu kalau Habib Marati itu ya dia
mungkin perantaranya bisa juga jadi cat out, terima uang dari siapa, dia membiayai ke situ ya. Berarti masih ada potensi ada satu orang lagi atau beberapa pihak lagi di atas Kiflan Zain dan juga prinsipal ini. Sangat bisa kalau menurut saya sangat bisa karena ini sesuatu yang besar seperti ini kan nggak kecil, uangnya besar ini, ya kan uang besar. Apakah seorang yang si Kiflan Zain kemudian yang lain-lain itu cukup uang ya atau siapa lagi yang disebutnya bekas anggota Kopassus itu? Oke. Saya kemudian membaca juga artikel-artikel Pak Prayitno, artikel yang Anda tulis sebelum kerusuhan, lalu kemudian juga ternyata kerusuhan memang terjadi. Anda seolah-olah bisa memprediksi ini akan terjadi begitu. Anda juga mengatakan bahwa setelah kerusuhan terjadi, tulisan Anda mengatakan kerusuhan disetting tidak dalam format ops clandestine intelijen yang standar. Apa maknanya, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Memang sebelum kerusuhan pada tanggal 13 Mei saya menulis menyarankan kepada Pak Prabowo, udah jangan mengerahkan massa. Ini bahaya. Kenapa? Pada sebelum itu polisi Densus melaksanakan operasi bersama Bais, bersama BIN melaksanakan operasi menangkap mereka jaringan sel-sel ISIS ya jamaah Ansarud Daulah di beberapa tempat. Mereka itu ingin meledakkan menggunakan momentum itu meledakkan. Sebetulnya mereka tidak tujuan memenangkan presiden, menumpang Prabowo. Mereka dengan eksistensi ini loh saya masih ada. Kan yang pulang-pulang dari Syria masih banyak. Ya. Nah, operasi clandestine yang saya maksud itu, ini kejadian di depan Bawaslu itu menurut saya operasi tertutup. Akan tetapi bukan operasi intelligence. Itu operasi hanya sekedar membuat kerusuhan. Kenapa? Kalau operasi intelligence itu antara handler itu dengan si pelaksana agent action pelaksana itu mesti ada cat out itu perantara. Kalau ini kan gampang sekali. Dirunut begitu rantainya. Iya, dirunut. Kan? Seperti contoh ya, pembunuhan Presiden Kennedy itu biasanya nggak usah dibongkar karena cat outnya dihabisi. Ya. Begitu dia yang nembak dihabisi, di atasnya lagi nembak dihabisi. Gitu. Itu ini memang dirancang kasar, dirancang memang sengaja kasar atau memang dirancang kasar. Supaya ketahuan atau enggak, bukan ketahuan. Atau memang tidak profesional atau tidak niat? Kalau menurut saya memang kemampuannya tidak begitu. Yang kedua dia berhadapan dengan sistem hukum, sistem intelijen yang jauh lebih kuat dari polisi, dari BIN, dari TNI, dari Bais. Itu gabungan gitu ya. Mereka mudah sekali dibongkar. Kalau saya melihat kasus yang tadi ditangkap sana. Sengaja mudah dibongkar atau didesain seperti itu atau memang mereka hanya mampu seperti itu? Kemampuannya seperti itu. Jadi kalau operasi intelijen itu kan taktis itu kan 3. Kekuatannya berapa, kemampuannya, kerawannya seberapa. Ini tidak memenuhi syarat kalau menurut saya. Saya baca artikel juga sebelum kerusuhan. Kata-kata terakhir yang saya ingat banget, maaf, all soldier hanya mengingatkan. Kalau rusuh, yang tanggung jawab ya bos besar Hambalang, begitu kira-kira. Nah, ini Anda juga sebagai salah satu orang saksi ketika Pak Prabowo pulang, kemudian berjanji dan juga tidak akan membuat sesuatu begitu ya. Kita akan membahasnya usai jeda, Pak Prayitno. Setelah jeda kita akan melanjutkan dan pemirsa tetaplah bersama kami. Nanti pagi Prayitno akan kami lanjutkan. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Prayitno Ramlan. Tadi kalau dalam istilah Anda, testimoni dari para agent. Di atas agent ada handler itu Kiflan Zain kalau dalam hal ini. Di atas handler ada prinsipal begitu ya. Tapi ini adalah fakta hukum begitu ya Pak Prayitno, dan sangat kuat. Pengakuan ini fakta hukum. Bisa dari media, bisa terutama mereka ini jadi akan menjadi saksi dan menjadi tersangka sama polisi ya. Yaitu ini akan harus diproses sama pihak polisi karena ini hukum itu serius loh. Orang niat bunuh walaupun belum terlaksana tapi dia dengan niat itu ada aturannya sendiri, ada hukum. Jadi memang itu fakta-fakta hukum. Apa fakta-fakta hukum kemudian juga proses hukum, apakah ini akan berdampak secara politis dan juga hukum kepada kubu 02 dan juga kubu Prabowo? Sedikit banyak secara psikologis ada. Kenapa? Karena masyarakat menilai bahwa kok jadi begini, kok jadi jahat gitu. Karena orang kita kan nggak suka sesuatu yang jahat-jahat.
ada orang maling motornya digebukin habis-habisan kan begitu. Jadi ini sebetulnya merugikan kubunya Pak Prabowo sebetulnya sangat disayangkan sebetulnya. Anda seperti mencermati dan juga memprediksi bahwa kerusuhan ini sepertinya punya potensi terjadi ketika artikel Anda rilis tanggal 13 Mei kalau tidak salah ya. Terus Anda di akhir kata, saya ulang lagi, di akhir artikel Anda mengatakan, maaf, old soldier hanya ingin mengingatkan kalau rusuh yang tanggung jawab ya bos besar Hambalang, begitu kira-kira. Lalu kemudian memori masyarakat juga teringat ketika Anda juga pernah bercerita bahwa Anda, Pak Luhut, Pak Ian waktu itu di Singapura tahun 99, ada Pak Prabowo waktu itu ke sana dan Anda menjadi saksi. Apa yang mungkin bisa diceritakan momen itu sehingga kemudian bisa benang merah ini bisa masyarakat membacanya? Iya, memang saya bikin satu tulisan Kabais akan menangkap Pak Prabowo kalau macam-macam gitu. Jadi itu kisahnya tahun akhir 99. Jadi Kabaisnya itu Marskal Madya Yan Santoso, kebetulan Angkatan Udara juga. Saya jadi Kepala Dinas Pengamanan Angkatan Udara. Saya Balakpus Intelijen Angkatan Udara. Suatu hari akhir 99 itu saya diajak dengan Kabais ke Singapura. Kita ngobrol-ngobrol di hotel beliau, datang Pak Luhut duta besar. Kita ngobrol-ngobrol, kita bertiga ngobrol enak lah, karena sama-sama satu rating itu. Pak Luhut, Pak Ian dan saya satu rating. Terus Pak Luhut mengatakan kepada Pak Ian, Kabais, ini ada yang mau menghadap, siapa? Datang, kaget juga saya. Ternyata yang datang tuh Pak Prabowo. Kok Prabowo ini saya kenal, karena tahun 78 Pak Prabowo ini sekolah intelijen bareng-bareng saya di Bogor, cuman beda kelas saja, itu satu angkatan. Terus udah ngobrol banyak, terus ditanya Kabais, ada apa? Gitu. Begini Kabais, saya meminta izin akan pulang ke Indonesia. Sejak tahun 98 September nggak salah, kan Pak Prabowo setelah berhenti dari TNI kan ke luar negeri, tinggal Yordania dan beberapa negara. Oke, mau apa pulang ke Indonesia? Saya mau berbakti kepada bangsa dan negara. Oke, betul ya? Betul, dia bilang. Oke, saya cuma mengingatkan satu aja. Kalau pulang ke Indonesia jangan macam-macam. Kalau macam-macam saya tangkap kamu. Itu pengertiannya itu sebetulnya Kabais kan nggak bisa nangkep ya, nangkep polisi. Cuman itu hanya suatu sinyal aja. Jadi Pak Prabowo itu perlu clearance dari Kabais, karena sedikit banyak ada juga orang yang nggak suka Pak Prabowo kan, kan dengan baik itu pejabat intelijen lain maupun orang yang anti Pak Prabowo masih ada. Apa jawaban dari Pak Prabowo? Siap, gitu. Dia hanya mengatakan siap aja, siap. Kabais, gitu. Ya udah, terus Pak Prabowo pulang, terus dia kalau nggak salah awal tahun 2000 itu beliau balik ke Indonesia, kemudian mendirikan Partai Gerindra, kalau salah bulan Februari. Nah, itu ternyata sukses, selain bisnis juga sukses. Nah ini jadi saya cuma mengingatkan pada Pak Prabowo, beliau udah pernah mengatakan siap kepada Kabais pada saat itu. Pak Kabais bukan Pak Ian loh, Pak Kabais sebagai jabatan Baisnya, bahwa kita kan purnawirawan dengan institusi TNI kan tetap nggak bisa lepas ini, tetap satu ini. Jadi kalau ada suatu kejadian seperti begini, dampaknya ke arah Pak Prabowo itu sangat disayangkan. Ketika waktu itu kalau macam-macam, Anda saya tangkap, apakah saat ini sudah kategori macam-macam? Istilahnya kalau sekarang itu memang tidak ada bukti ke Pak Prabowo yang menggerakkan ini. Pak Prabowo, kita kan tahu sekarang, Pak Prabowo itu kalau dari partai pendukungnya, Gerindra, PKS, PAN saat itu, kemudian ya Demokrat yang enggak ini, itu kemungkinan dalam Pilpres kalah. Beliau punya pendukung, itu ada relawan. Relawan itu ada sipil, ada militer. Yang kalau militer itu seperti Pak Narko, Pak Kopassus itu bekas anak buahnya, bekas ini. Itu mereka ada semangat SPD Corp, Kiflanjen dan lain-lain. Kemudian ada Faukat segala macam. Itu mereka SPD Corp. Di samping itu ada kelompok-kelompok pendukungnya yang militan dan fanatis. Yaitu kalau di Indonesia ada Islam yang moderat dan modern, ada kelompok-kelompok yang disebut Al-Qaeda itu kelompok Islam sempalan. Islam sempalan itu Islam fundamentalis, kemudian radikal, yang arah liberal, kemudian Islam teroris. Ada lagi yang nyusup Hizbut Tahrir yang udah Nah, mereka ini melihat peluang bahwa melalui Pak Prabowo ini ada peluang ke depannya. Mereka bisa berperan di dalam ya
ke politik, menjawab politik. Jadi ISIS beda. Jadi ISIS beda. ISIS itu mereka operasi sendiri. Ya. Al-Qaeda mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau operasi ini, tapi mereka lari ke arah legislatif. Jadi seperti itu tadi kelompok-kelompok ini dengan mengangkat yang mereka sebut khilafah versi masing-masing, itu menarik minat. Jadi orang melihat, wah ini Indonesia ini orang Islamnya harus membuat suatu negara yang khilafah seperti ketika Anda menulis artikel di 13 Mei itu yang seolah-olah memprediksi akan terjadi kerusuhan jika memang tidak ditenangkan oleh pemimpinnya sendiri, apakah Anda juga berdiskusi dengan mungkin teman-teman di BAIS di zaman dulu, lalu kemudian juga teman-teman di militer mungkin? Apakah juga sempat brainstorming juga dengan mereka? Ya memang saya mempunyai jaringan komunitas ya, komunitas intelligence ya ke BAIS juga, ke BIN juga, ya ke Kemhan juga, intelijen Kemhan itu. Jadi memang kita berdiskusi masalah ini itu kemungkinan potensi saya melihat dari sense of intelligence kemungkinan potensi rusuhnya itu besar pada saat itu. Kenapa? Karena ujaran-ujaran kebencian yang sudah hoax itu seperti itu. Kemudian tokoh-tokoh yang ada di kelompok BPN itu merangsang orang untuk berbuat keras. Nah, pada saat 21, 22 itu memang ada kelompok, ada bisa dibedakan kelompok yang murni dari parpol, ada kelompok yang dibikin untuk memiliki itu jumlahnya 500-an lah. Tapi mereka tuh karena dibayar, karena ini seperti itu. Apakah didesain seperti itu ada dua kelompok atau memang yang satu murni? Yang satu murni, kalau menurut saya yang satu murni. Karena pada saat suruh bubar sama polisi waktu jam 6 sore, bubar ya mereka bubar. Yang partai, walaupun mereka juga mereka damai. Mereka tetap dukung Pak Prabowo, dukung Pak Sandi seperti itu. Nah mereka bubar, masuklah ini kelompok-kelompok jaringan hitam saya panggilnya yang jaringan hitam. Jaringan hitam yang memang didesain untuk membuat jaringan hitam ini yang Anda bilang preman-preman pasar. Ya, preman pasar. Jadi yang sebetulnya punya kemampuan tidak setinggi itu. Oh, enggak lah. Mereka hanya bisa bikin rusuh. Buktinya apa? Buktinya mereka hanya bikin rusuh khusus di Jakarta Pusat saja. Karena si perencana ini kalau menurut saya tidak membaca, tidak melihat momentum dan kondisi psikologis. Kalau kondisi psikologis, kondisi pemerintahan itu memang buruk, ya itu mereka mungkin bisa meluas ke tempat lain. Seperti tahun 98 itu Medan meledak, Jakarta meledak, Palembang meledak, kemudian Solo meledak. Itu karena kondisinya seperti itu. Sekali lagi saya tertarik sekali dengan line terakhir di artikel Anda. Maaf, all soldier hanya mengingatkan kalau rusuh yang tanggung jawab ya bos besar Hambalang, begitu kira-kira. Nah, dikaitkan dengan kemudian Anda jangan macam-macam, kalau Anda macam-macam Anda saya tangkap dulu tahun 99. Apakah saat ini Pak Prabowo dikatakan macam-macam? Sekali lagi saya bertanya. Karena ini kegiatannya mendukung Pak Prabowo, jadi memang ini menjadi suatu beban psikologis buat Pak Prabowo. Kemarin saya baca Pak Sandi itu Pak Prabowo keluar udah mengatakan bahwa tidak usah ke MK, tidak usah ada geruduk-geruduk rame-rame ke MK, sudahlah ikuti proses di Mahkamah Konstitusi, itu proses politik, proses politik. Artinya Pak Prabowo ini, saya juga mengharapkan ya, Pak Prabowo ini sama-sama Purnawirawan TNI, saya harapkan Pak Prabowo bisa mengontrol para pendukung-pendukungnya. Udah stop di sini, kita tunggu proses MK, apapun hasilnya MK ya itu. Itu bentuk tanggung jawabnya? Itu tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya Pak Prabowo tidak bisa berdiam diri. Berdiam diri. Nanti kalau berdiam diri, mereka yang memanfaatkan situasi dan kondisi itu bisa berbuat macam-macam. Yang rugi Pak Prabowo. Kalau ini semua diusut nanti sama polisi, kemudian ada salah satu bukti mengatakan bahwa itu keluar dari mulutnya Pak Prabowo, Pak Prabowo tersangkut masalah hukum. Mungkinkah itu terjadi? Ya bisa saja kalau seorang anak buah itu Pak Harto juga pernah dipanggil ke Kejaksaan Agung kan dulu ke Pak Harto. Beranikah? Coba sampai akhirnya bisa sampai ke titik itu? Loh, sekarang di Indonesia itu hukum itu tadinya siapa yang berani nyenggol-nyenggol Egy Sujana masuk juga. Kiflan Zen masuk juga. Cuma
Pak Narko itu mantan Danjen Kopassus, tapi akhirnya juga jadi tersangka. Artinya kalau polisi di negara ini kan negara hukum artinya sudahlah kita selesaikan semua ini dengan baik. Kita jangan lihat negatif. Ke depan kita melihat positif. Positif artinya apa? Artinya kita ini menjadi sebuah pembelajaran, pembelajaran Pilpres ini. Ya ke depan mari kita pelajari ini, yang jelas kita tinggal, kan masih ada ke depan lagi. Ya sudah kita tunggu proses MK, proses hukum yang dilakukan polisi. Kalau orang membuat kesalahan ya sudah, memang harus risikonya dia, siapapun juga gitu-gitu. Baik. Terima kasih Pak Praitno Ramlan telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time.